Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jiana Ziha. Saya dari 1C, NPM saya 251063107065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian osteologi dan juga fungsi osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani atau osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang sering pula dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Sistem kerangka atau skeletal osseous system manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang atau bones atau osseous dan sedikit rawan atau cartilage yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang, yang satu dan lainnya adalah yang dihubungkan secara langsung atau persambungan dan tidak langsung atau persendian, serta diperkuat oleh jaringan ikat, rawan, dan otot. Kemudian ada fungsi kerangka manusia. Kerangka manusia berfungsi sebagai pertama, penunjang dan pembentuk tubuh, kedua, pelindung organ-organ vital, ketiga, alat gerak pasif dan alat pengungkit lever, empat, tempat bertambatnya otot-otot, kelima, tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam, keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar atau shaft sering disebut diaphysis atau diaphysis, dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis atau proximal epiphysis dan distal epiphysis atau distal epiphysis. Diaphysis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silinderis. Ia membentuk rongga sumsum. Rongga sumsum merupakan tempat penyimpanan lemak atau fat yang disebut rongga sumsum kuning tulang atau yellow bone marrow cavity. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama bagian tubuh beserta bahasa Inggris dan Latinnya. Yang pertama ada kepala atau head atau caput, kemudian kepala kecil little head atau capitulus, tonjolan besar trochanter atau trochanter, tonjolan kasar tuberosity atau tuberositas, tonjolan kecil tubercle atau tuberculus, duri spine atau spina, tajuk proses atau processus, sisir crest atau crista, garis line atau linea, bonggol besar candyli atau candylus, tonjolan pada bonggol besar epicondyle atau epicondylus, lekukan bulat fovea atau fovea, lekukan agak dalam fossa atau fossa, alur sulcus atau sulcus, selah sempit fissure atau fissure, irisan incisura atau incisura, lubang antar tulang neatus atau neatus, lubang foranen atau foranen, tanduk kornu atau kornu, cabang ranus atau ranus, bibir lip atau labius, rongga cavity atau cavus, terakhir ada leher neck atau colus. Di sini saya akan menjelaskan tentang perincian rangka aksial dan rangka anggota badan. Yang pertama ada rangka aksial atau axial skeleton berjumlah 80, kepala atau skull berjumlah 29, mencangkupi atas kranius berjumlah 8, muka atau face berjumlah 14, lidah atau hyoid berjumlah 1, kemudian ada alat tulang kecil. Yang pertama ada alat pendengar atau earbone berjumlah 6, martil malleus berjumlah 2, landasan incus berjumlah 2, dan sanggurdi atau step berjumlah 2. Kemudian ada tulang belakang atau vertebral column berjumlah 26, mencangkupi leher atau cervical vertebrae berjumlah 7, punggung atau lumbar vertebrae berjumlah 12, dan ada pinggang atau thoracic vertebrae berjumlah 5, kelangka atau sacrus berjumlah 1, dan ekor atau thoracic berjumlah 1. Kemudian ada rongga dada atau thorax berjumlah 25, mencangkupi dada atau sternum berjumlah 1, dan ada iga atau ribs berjumlah 24.
Kemudian ada rongga anggota badan atau appendicular skeleton berjumlah 126, mencakupi gelang bahu atau shoulder girdle berjumlah 4, kemudian mencakupi selangka atau klavik berjumlah 2, belikat atau scapula berjumlah 2, lengan atau upper extremity berjumlah 60, lengan atas atau humerus berjumlah 2, hasta atau ulna berjumlah 2, pengumpil atau radius berjumlah 2, pangkal tangan atau carpals berjumlah 16, dan ada tapak tangan atau metacarpals berjumlah 10. Terakhir ada jari-jari atau phalanges berjumlah 28. Kemudian ada gelang panggul atau pelvic girdle berjumlah 3, mencakupi panggul atau coxal hip berjumlah 2. Kemudian ada tungkai atau lower extremity berjumlah 60, mencakupi paha atau femur berjumlah 2, betis atau fibula berjumlah 2, kering atau tibia berjumlah 2. Kemudian ada pangkal tempurung lutut atau patella berjumlah 2. Kemudian ada pangkal kaki atau tarsus berjumlah 14, tapak kaki atau metatarsus berjumlah 10. Terakhir ada jari-jari kaki atau phalanges berjumlah 28. Jumlahnya jadi semuanya ada 206 tulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.